Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Kali ini kita akan sama-sama membahas soal PPPK teknis tahun 2024, yang mana peserta perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2024 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan menghadapi tahapan selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi. Nah, kisi-kisi tentang kompetensi P3K bisa Bapak Ibu dapatkan di playlist channel kami di PPPK tahun 2024. Nah, berdasarkan SK tersebut, ada beberapa kompetensi yang diujikan, di antaranya seperti seleksi kompetensi teknis yang akan kita bahas nanti, kemudian manajerial, sosial, kultural, dan seleksi wawancara. Dan untuk seleksi wawancara bisa Bapak Ibu klik di playlist PPPK tahun 2024 di channel kami. Dan seleksi kompetensi sendiri bertujuan untuk menilai kesesuaian kompetensi pelamar dengan standar kompetensi dari jabatan yang dilamar. Nah, proses seleksi kompetensi akan dilakukan menggunakan CAT BKN Bapak Ibu. Kali ini kita akan sama-sama belajar soal PPPK kompetensi teknis. Selamat menyimak Bapak Ibu. Kita langsung ke soal yang pertama Bapak Ibu. Dapat menjalin hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas. Ini merupakan manfaat apa Bapak Ibu? Kita mendapatkan kata kunci dapat menjalin hubungan baik antar anggota organisasi Bapak Ibu. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Koordinasi kurang tepat ya Bapak Ibu, karena di sini menjalin hubungan baik. Kemudian perencanaan atau planning juga kurang tepat. Organizing atau mengorganisasikan, nah ini paling tepat ya Bapak Ibu, karena di sini menjalin hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Di sini struktur anggota ini kata kuncinya ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah organizing. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran, pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan adalah langkah yang harus ditempuh oleh manajemen. Jelas ya Bapak Ibu, di sini mengalokasikan sumber keuangan. Ini semuanya berhubungan dengan keuangan, yang pasti langkah yang harus ditempuh oleh manajemen keuangan. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian soal nomor 3. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Oh, ini sebagai seorang pemimpin ya. Bagaimana membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Yang A, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Jika kepribadian dan sifat tidak tepat ya Bapak Ibu, karena di sini tugas berarti harus sesuai dengan kemampuannya, keahliannya Bapak Ibu. Kemudian yang B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Minat dan keinginan juga kurang tepat, karena di sini tugas berhubungan dengan keahlian, kemampuan yang dimilikinya. Kemudian saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kita simpan dulu jawaban yang C Bapak Ibu. Kemudian D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, ini kemampuannya betul, tapi di sini ada minat. Kurang tepat ya Bapak Ibu, apalagi saya membaginya sesuai dengan bakat. Ini juga kurang tepat, kurang pas, karena ada saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ini jawaban yang paling tepat ya Bapak Ibu. Kita beri tanda dulu untuk yang C. Kemudian kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang harus saya lakukan adalah meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. Ini kurang tepat, karena di sini yang diminta adalah apa yang harus dilakukan jika pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang dikerjakan tidak mencapai target
ya Bapak Ibu. Berarti di sini yang harus dilakukan adalah kita mencari buktinya dulu, baru melaporkan ke atasan. Jadi tidak serta-merta melaporkan ke atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ini juga kurang tepat karena vendor sendiri sudah melaporkan bahwa proyeknya tidak mencapai target. Kemudian C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencari solusi. Nah, di sini meminta bukti yang lengkap sudah tepat Bapak Ibu. Namun untuk didiskusikan dan mencari solusi ini kurang tepat karena kita harus melibatkan pimpinan ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Ini kita simpan dulu jawabannya. Yang E, meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu, kita tidak butuh alasan, yang kita butuhkan adalah bahwa proyeknya dikerjakan mencapai target. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Begitu Bapak Ibu, kita bisa melaporkannya kepada atasan dan mendiskusikannya untuk mencari solusi bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian ke soal nomor 5, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, apa yang seharusnya dilakukan? Bersedia memenuhi segala permintaan sehingga dapat memuaskan klien. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu, walaupun klien atau pembeli adalah raja, tapi kita tidak tepat jika kita harus memenuhi semua permintaan yang dapat memuaskan klien. Kita harus berpikir bahwa tidak hanya klien yang akan dipuaskan Bapak Ibu, tetapi juga di sini hasil kerja kita. Kemudian yang B, bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Nah, ini bisa dilakukan di awal sehingga ketika proyek sudah berjalan, kita sudah tinggal berjalan saja karena sudah dinegosiasikan dengan klien. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian C, melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. Ini juga kurang tepat karena persetujuan itu di awal ya Bapak Ibu. Untuk proyek yang sudah berjalan, jika kita melaporkan sikap klien, takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian D, meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Ini juga kurang tepat. E, meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Ini juga kurang tepat. Kita punya jawaban B, negosiasikan dulu dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Lanjut ke nomor 6, saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut saya gunakan untuk apa Bapak Ibu? Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Nah, kita simpan dulu jawaban yang A. Kemudian B, menawarkan bantuan kepada rekan kerja. Ini bagus Bapak Ibu, namun tidak sesuai dengan konteks yang dimiliki soal karena di sini kata kuncinya adalah mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Artinya, kita harus menyelesaikan tugas kita dulu sebelum menawarkan bantuan kepada orang lain. C, meneliti kembali hasil pekerjaan saya. Kemudian D, bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E, bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Kita punya jawaban yang bisa dipertimbangkan yaitu A dengan C Bapak Ibu. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang. Waktu senggang yang digunakan biasanya untuk apa Bapak Ibu? Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. Jadi selain pekerjaannya selesai tepat waktu, juga hasilnya benar Bapak Ibu. Kemudian kita ke soal nomor 7. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap yang harus dilakukan bagaimana? Menolak untuk menemuinya ini jelas salah ya Bapak Ibu. B, menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Kita simpan jawabannya Bapak Ibu yang B. C, meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Nah, kita juga simpan jawaban C. D, berpura-pura memahami pembicaraannya. Ini jelas tidak betul ya Bapak Ibu. E, meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Kita punya dua jawaban yang perlu dipertimbangkan. Jika B,
menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Nah, ketika orang lain yang menemui, kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa tahu secara langsung apa yang sedang dibahas oleh mereka. Walaupun rekan kita ini sama-sama satu pekerjaan dengan kita. Namun alangkah lebih tepatnya jika kita hanya meminta bantuan rekan yang bisa memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Kita ke nomor 8, Bapak Ibu. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. Ini jelas kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B, menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. Ini juga kurang tepat. C, mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Kita simpan jawaban yang C. Kemudian D, meminta izin tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E, menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Ini E jelas kurang tepat. Kita punya C dan D. Namun untuk D, meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut, ini kurang tepat karena kita langsung meminta izin untuk menebang dahan. Padahal kita bisa memintanya dengan sopan, mendiskusikannya hanya untuk memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting. Begitu ya Bapak Ibu. Kita ke nomor 9 Bapak Ibu. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Bagaimana sikap Anda seharusnya? A, segera mengantarkannya. Nah, ini akan menjadi kurang tepat ya Bapak Ibu ketika kita sedang berada di jam kerja. Kemudian B, menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Ini juga kurang praktis karena jika kita dalam posisi jam kerja ini bisa sangat mengganggu ya Bapak Ibu. Kemudian C, mengantarkannya pulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Nah, kita simpan jawaban yang C. D, menolak karena pekerjaan Anda banyak. Nah, ini juga kurang tepat. E, menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengantarkannya pulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Kemudian soal nomor 9, soal nomor 10, planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Sondang Pesiagian. Kita ke soal nomor 11. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Nah, ini kata kuncinya. Anda karyawan yang berkompeten, tapi timnya kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Nah, ini sering terjadi di dunia kerja ya Bapak Ibu. A, memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. Ini jelas salah. B, mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. Ini juga kurang tepat. C, mengambil alih tanggung jawab tim. Kurang tepat ya Bapak Ibu. D, menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Ini kita simpan dulu yang D. E, mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Nah, ini paling tepat ya Bapak Ibu. Apalagi rekan kerjanya adalah usianya yang jauh lebih di atas kita ya Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita mencari solusi bersama serta mengevaluasinya secara rutin. Kita ke nomor 12 Bapak Ibu. Yang termasuk pengumpulan data primer adalah profil kesehatan kecamatan A, kurang tepat ya Bapak Ibu. Laporan tahunan program sanitarian kesehatan juga kurang tepat. C, hasil kajian surveilan vektor, ini juga kurang tepat. D, hasil diskusi kelompok terarah, ini sudah paling betul ya Bapak Ibu untuk pengumpulan data primer. Kita ke nomor 13. Yang termasuk pengumpulan data sekunder. Nah, ini kebalikannya dari nomor 12 tadi ya Bapak Ibu. A, hasil wawancara tanpa panduan, ini jelas salah. B, laporan tahunan program Promkes, ini kita simpan dulu jawaban yang B.
C. Hasil wawancara dengan panduan, ini juga kurang tepat. D. Hasil diskusi kelompok terarah, ini adalah pengumpulan data primer. E. Hasil observasi berkelanjutan, ini juga kurang tepat. Jadi yang termasuk pengumpulan data sekunder paling tepat adalah laporan tahunan program Promkes. Ini kita kasih tanda. Kemudian kita ke soal nomor 14. Kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi angka atau bilangan disebut paling tepat ya Bapak Ibu, coding. Kalau mengentry data adalah kita memasukkan data ya Bapak Ibu, bukan mengubah. Editing kita mengedit, kemudian tabulating jelas salah, cleaning juga kurang tepat. Nomor 15. Nah ini, proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan disebut juga analisa data. Ini sudah paling tepat ya Bapak Ibu. Kita ke nomor 16 Bapak Ibu. Pengumpulan data primer berupa kelembapan udara di dalam rumah paling tepat menggunakan metode pengumpulan data. Jika kuesioner ini kurang tepat ya Bapak Ibu, karena yang diukur adalah kelembaban udara di dalam rumah. Kita tidak mungkin menggunakan kuesioner. Jadi karena yang diukur adalah kelembaban udara di dalam rumah, kita juga tidak mungkin menggunakan wawancara ataupun rekam medis. Kita punya dua jawaban, pengukuran atau bisa jadi pengamatan. Nah, dari pengukuran pengamatan ini, mana yang lebih tepat jika kita pengumpulan data primer berupa kelembaban udara di dalam rumah? Berarti yang paling tepat adalah pengukuran, karena kita mengukur kelembaban udara bukan hanya mengamati. Kemudian soal nomor 17, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau merumuskan kegiatan program adalah kecepatan, waktu, ketersediaan teknologi, ketepatan, atau hari. Nah, di sini saja sudah kegiatan membuat program ya Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat adalah ketersediaan dari teknologi. Kemudian soal nomor 18, dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk apa ini Bapak Ibu? A. Penyediaan bahan-bahan khusus, kita simpan jawaban ini. B. Membasmi hama-hama yang umum, ini meningkatkan kerjasama ya Bapak Ibu, kerjasama kelompok-kelompok tani. C. Organisasi koperasi. D. Kegiatan politik petani, ini kurang tepat. E. Membeli hasil panen dengan harga tinggi. Nah, kita punya dua jawaban A atau E ini Bapak Ibu. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani. Ini dari pemerintah Bapak Ibu. Berarti jika ini sudah gugur ya Bapak Ibu, dari pemerintah. Jadi yang paling tepat adalah penyediaan bahan-bahan khusus Bapak Ibu. Kemudian untuk soal nomor 19. Penyajian data yang merupakan gabungan dari diagram batang dan garis adalah, nah ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, bukan diagram peta, diagram pencar, diagram lingkaran juga salah, piktogram juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah histogram. Kita beri tanda. Kemudian untuk soal nomor 20, kegiatan yang menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu dan dapat digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif variabel-variabel yang diteliti adalah menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu. Cleaning jelas salah ya Bapak Ibu. Kemudian tabulating kita simpan jawaban yang B. Analisis data menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Editing dan recording juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tabulating. Kita beri tanda untuk kata kuncinya Bapak Ibu. (21)
Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetisi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Adalah prinsip penilaian yang mana Bapak Ibu? Beracu kriteria dan menyeluruh, kriteria dan sistematis, akuntabel dan menyeluruh, objektif dan menyeluruh. Ini menyeluruhnya tepat ya Bapak Ibu karena mencakup semua aspek baik afektif, kognitif maupun psikomotor. Namun di sini kita bisa membuang jawaban yang B ya Bapak Ibu. Kita fokus ke A, C, dan D yang ada menyeluruh. Nah, jika objektif, ini kurang tepat ya Bapak Ibu, akuntabel juga kurang tepat, maka yang paling tepat adalah prinsip penilaian beracu pada kriteria dan menyeluruh. Kita ke nomor 22. Langkah-langkah menulis soal tes urean sebagai berikut kecuali. Nah, ini kita punya kalimat negatif di sini kecuali. Berarti nomor 22 kita mencari jawaban yang salah adalah yang mana Bapak Ibu? Langkah menyusun menulis soal tes urean. Melakukan analisis KIKD serta indikator ini benar. Mendefinisikan tujuan pembelajaran juga benar. Pedoman penskoran benar. Menyusun kisi-kisi. Ini yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar kecuali menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini betul ya. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. Betul. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik juga betul. Ini di sini hasil belajar ya Bapak Ibu. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan ini kurang tepat. Kita ke nomor 24 Bapak Ibu. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Bu Dina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini kecuali menentukan jumlah alokasi waktu. Nah, jumlah minggu efektif, ini benar ya Bapak Ibu. Jumlah dan keluasan KD juga benar. Kemudian yang C, kedalaman dan tingkat kesulitan KD benar. Nah ini, jangka waktu penggunaan media ini tidak menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar. Kita cari jawaban yang salah karena di sini ada pernyataan negatif yaitu kecuali. 25. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan prota, promes, analisis minggu efektif, kedalaman materi. Nah, ini yang paling tepat Bapak Ibu. 26. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen apa Bapak Ibu? Materi pembelajaran jelas kurang tepat. Ini yang kedua ini juga kurang tepat kegiatan pembelajaran. Kompetensi dasar, kita simpan jawabannya. Indikator pencapaian kompetensi ini salah. Berarti yang paling tepat adalah kompetensi dasar. 27. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu, kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan menyusun laporan hasil belajar. Jelas ini adalah penilaian portofolio. 28. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus diperhatikan hal-hal berikut. Instrumen penilaian tertulis. Nah, ini instrumennya Bapak Ibu. Materi dan bahasa itu bukan instrumen penilaian tertulis. Begitu juga dengan kaidah penulisan. Yang paling tepat adalah relevan Bapak Ibu. 29. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian KD yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah di sini ketercapaian KD ya Bapak Ibu. Berarti setelah ketercapaian KD acuannya adalah indikator. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu. Selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Nah, hal ini termuat dalam, sudah jelas ya Bapak Ibu, jika tujuan pembelajaran tidak mungkin di silabus, prota, atau SKL. Tujuan pembelajaran ada di
RPP. Kemudian nomor 31. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah, nah ini tadi sudah ada ya Bapak Ibu, meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Kita ke nomor 33 Bapak Ibu. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Kita simpan dulu jawabannya. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. Ini juga kurang tepat. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Ini juga kurang tepat. Yang E, jelas karena keadilan yang utama. Nah, ini lebih lengkap ya Bapak Ibu untuk jawaban yang B, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Kita lanjut ke nomor 34. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, bagaimana sikap Bapak Ibu yang harus dilakukan? Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini jelas kurang tepat ya Bapak Ibu. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. Ini salah ya. Kemudian C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan, juga kurang tepat. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Kita simpan dulu jawabannya. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik atau mengajak orang lain bekerja bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, tentunya kita tidak hanya memerintah orang lain saja untuk bekerja dengan baik, tapi kita juga melakukannya, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju, kita simpan dulu. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Tentunya kita sepakat untuk memilih E ya Bapak Ibu. Kemudian 36, penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah PRA itu biasa digunakan sebagai teknik pendekatan yang dapat menjembatani masyarakat dengan pemangku kepentingan atau lembaga yang ada supaya dapat berpartisipasi dalam pemecahan masalah sendiri. Jadi ini yang mana Bapak Ibu? Yang fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik, kurang tepat. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan, juga kurang tepat. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Kita langsung saja ya Bapak Ibu, ini jawaban yang tepat. Kemudian 37, saya tergolong orang yang kreatif karena mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. Ini bukan jaminan sebagai orang yang kreatif ya Bapak Ibu. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Kita simpan jawabannya. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. Kurang tepat ya Bapak Ibu. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau ini cenderung ke inovatif ya Bapak Ibu, yang D. E. Senang menghasilkan karya-karya baru, juga kita cenderung ke inovatif. Jadi yang kreatif adalah nomor 37. Kita sepakat untuk menjawab B Bapak Ibu. Kita ke nomor berikutnya. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, apa yang harus dilakukan? Bersedia memenuhi segala keinginan yang dapat memuaskan klien, ini kurang tepat. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi, kita simpan dulu. C.
Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan juga kurang tepat. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Ini hampir sama dengan pilihan yang E. Jadi yang paling tepat adalah kita negosiasi dulu dengan klien di awal supaya ketika proyek sudah berjalan tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Kemudian nomor berikutnya, apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Nah, ini apa yang harus dilakukan? Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Nah, tentunya kita sedang diskusi ya Bapak Ibu. Tidak mungkin jika diskusi hanya sebagai pendengar yang pasif. Kita tandai yang A. B. Jika perlu berbicara maka saya ungkapkan, jika tidak saya cukup mendengar. Ini juga cukup baik jawabannya. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat adalah aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga tanpa memaksa mereka untuk mengikuti pendapat kita ya Bapak Ibu. Nomor 40. Dengan dana terbatas Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah, oh ini ternyata sudah banyak yang tidak berhasil Bapak Ibu. Pendahulunya sudah banyak yang tidak berhasil dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi Bapak Ibu diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan tersebut dengan budget yang terbatas. Apa yang harus dilakukan? Menolak tugas jelas tidak mungkin. Menerima tugas dengan berbagai syarat juga tidak mungkin. Menolak tugas ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. Ini paling tepat ya Bapak Ibu. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Ini bagus jawabannya. Terkadang jika saya terpikirkan ide maka saya akan berinisiatif. Nah, lalu bagaimana jika tidak ada ide? Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. B. Kemudian yang C, tergantung dan keadaan dan kondisi saya juga kurang tepat. D. Saya tidak pernah berinisiatif juga kurang tepat. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya Bapak Ibu. 42. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis. Ini penilaian apa Bapak Ibu? Jika fotosintesis tentunya bukan kinerja, bukan produk dan portofolio, lebih mengarah ke proyek ya Bapak Ibu jika penilaian fotosintesis. Kemudian 43, dalam mengawali pelajarannya, Pak Joko menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaranan para siswanya. Langkah tersebut tujuannya adalah untuk mendorong siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Joko itu merupakan bagian dari model pembelajaran apa Bapak Ibu? Nah, di sini menimbulkan penasaran siswanya. Berarti supaya siswa menemukan sendiri ya Bapak Ibu, agar mau mengembangkan kreativitasnya. Berarti yang paling tepat adalah discovery learning. 44. Berikut yang merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali. Yang mana ini yang kecuali? Alokasi waktu benar, pokok bahasan benar, nah kecuali ini. Penentuan indikator atau tujuan. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian yang mana ini? Terpadu ya Bapak Ibu? Ke nomor berikutnya Bapak Ibu, berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa kecuali A disusun 1 tahun sekali. Ini kita beri tanda dulu. B melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. C dipandu tim petani pemandu, hanya mencakup sumber daya manusia, hanya mencakup sumber daya alam. Nah ini semua betul ya Bapak Ibu. Hanya ini yang disusun 1 tahun sekali, ini yang kurang tepat.
Kemudian 47, urutan gambaran isi program penyuluhan adalah pendahuluan, jelas ini yang pertama ya Bapak Ibu. Tujuan kegiatan, masalah, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan perencanaan. Nah ini, setelah pendahuluan tentunya kita ke tujuan kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa pertahankan A dan C. Setelah tujuan kegiatan, maka yang selanjutnya adalah masalahnya apa, kemudian cara mencapai tujuan. Bukan cara mencapai tujuan dulu baru masalah. Begitu Bapak Ibu 47. Sekarang kita ke nomor berikutnya. KUD menyalurkan sarana produksi pertanian dari kredit usaha tani maupun non kredit usaha tani ke petani melalui apa ini Bapak Ibu? Tentunya tempat pelayanan koperasi. Ini yang paling tepat. Kemudian 49, Anda adalah seorang ASN P3K di sebuah perusahaan. Anda sudah terbiasa mengajarkan tugas Anda selama setahun terakhir. Tiba-tiba atasan memberikan tugas mendadak di luar tugas Anda. Anda merasa biasa saja dan mengerjakan tugas tersebut. Setujukah Bapak Ibu? Sangat setuju ya Bapak Ibu, karena sudah terbiasa mengajarkan tugas ini selama setahun terakhir. Dan tiba-tiba atasan memberikan tugas mendadak di luar tugas Anda, ya sangat setuju saja karena ini sudah terbiasa ya Bapak Ibu. Kemudian nomor selanjutnya, suatu hari Anda sedang berjalan ke supermarket. Selain itu, Anda juga ingin melanjutkan perjalanan ke kampus. Tapi Anda baru ingat tidak membawa SIM. Jarak ke kampus lebih dekat dengan rumah. Sikap Anda seharusnya adalah pulang untuk mengambil SIM, menelepon saudara untuk membawakan SIM, berharap tidak ada rahasia, langsung ke kampus sebab jaraknya dekat. Nah, ini yang harus dilakukan, kita pertimbangkan dulu Bapak Ibu. Ketika sedang berjalan ke supermarket, ingin melanjutkan perjalanan ke kampus, tapi tidak membawa SIM, jarak ke kampus lebih dekat dengan rumah. Nah, berarti apa ini yang harus kita lakukan? Jarak ke kampus lebih dekat dengan rumah, tentunya sebagai ASN yang baik kita pulang untuk mengambil SIM. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian 51, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah representatif feedback, kita simpan kumulatif feedback, kuantitatif, institusional feedback. Yang paling tepat adalah representatif ya Bapak Ibu. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian proyek. Jelas bukan portofolio, bukan produk karena tidak menghasilkan produk, bukan pula kinerja. Membuat anyaman merupakan penilaian. Nah, ini karena ada hasilnya berupa anyaman, maka merupakan penilaian produk. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Jadi ada anak ABK, menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. Nah, tidak semua anak ABK itu bisa dan mau untuk mengerjakan soal di depan. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Membagi kelompok diskusi juga kurang tepat. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka kita simpan. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. Kita sepakat ya Bapak Ibu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. 55. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang Anda lakukan adalah diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster. Ini kita simpan dulu Bapak Ibu. Rasa ingin tahu dan gemar membaca. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Karena tujuan kita adalah membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. Memajang hasil karya puisi siswa. Nah, ini yang paling tepat dan efektif adalah kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. 56. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini penilaian sebagai apa Bapak Ibu? Tentunya sebagai keeping track ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa melacak kemajuan siswa.
Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai apa, Bapak Ibu? Nah, jika ini mengecek kata kuncinya, maka sebagai checking up. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran. Ini kompetensi apa, Bapak Ibu? Bidang keilmuan lain. Nah, ini adalah kompetensi pedagogik. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Agus menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan penasaran para siswanya. Nah, menimbulkan penasaran. Langkah tersebut bertujuan agar siswa mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Agus merupakan bagian dari model pembelajaran yang mana ini, Bapak Ibu? Tentunya penemuan ya, Bapak Ibu, karena merangsang siswa untuk penasaran, menggugah penasaran siswa. Penilaian yang dilakukan oleh guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip menyeluruh. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer itu yang mana, Bapak Ibu? Sistem dan prosedur kerja, teknologi yang selalu berubah, konsep dan perencanaan, manusia dan perilakunya, masalah manusia dan keinginannya. Nah, jika sistem, prosedur, teknologi ini masih bisa diatasi ya Bapak Ibu, tapi kalau sudah berkaitan dengan manusia dan perilakunya, ini merupakan masalah yang vital dalam sebuah organisasi. Dalam penyusunan TOR tingkat kabupaten atau kota yang termasuk instrumen kegiatan adalah formulir evaluasi kesehatan lingkungan. Ya, ini udah paling tepat Bapak Ibu. Penyuluhan dengan membawa alat peraga merupakan teknik apa ini? Temu usaha, kurang tepat, demonstrasi. Penyuluhan dengan membawa alat peraga itu disebut teknik demonstrasi. Behavior theory adalah teori tingkah laku, behavioristik ya Bapak Ibu. Bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha merupakan pengertian dari rencana kerja, penyuluh pertanian, sistem penyuluhan. Bahan yang akan disampaikan adalah materi penyuluhan. Yang tidak termasuk media tercetak, poster tercetak, folder tercetak, video juga. Nah, ini video tidak termasuk media tercetak, brosur tercetak, pamflet tercetak. Yang tidak termasuk media tercetak adalah video. Penyuluh disebut juga dengan pelaku utama, pelaku usaha kurang tepat, pegawai pemerintah, pemberi pesan, pelayanan konsumen. Nah, penyuluh disebut juga pemberi pesan. Perumusan masalah yang benar adalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah unreal, dipusatkan pada masalah-masalah yang belum dirasakan masyarakat kurang tepat, dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata masyarakat kita simpan, dipusatkan pada masalah potensial jika ada lebih dari satu masalah kesehatan. Yang paling tepat C Bapak Ibu. 69 dalam menetapkan prioritas masalah harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, kecuali beratnya atau besarnya masalah, betul, kelompok masyarakat yang diserang, distribusi geografis, pertimbangan politis, besarnya dana. Nah, ini kecuali pertimbangan politis. Keuntungan pertanyaan tertutup adalah, nah ini keuntungan dari pertanyaan tertutup. Mudah dihitung persentase jawabannya, kurang tepat. Dapat menggunakan lembar jawaban komputer, kurang tepat. Ini tertutup ya Bapak Ibu. Mudah melacak pendapat, kurang tepat. Mudah memfilter jawaban yang tidak berguna atau ekstrim. Interpretasi beberapa pembaca dapat berbeda sehingga sulit disimpulkan, betul. Ini keuntungan dari pertanyaan tertutup. Begitu Bapak Ibu untuk ke-70 soal persiapan dalam menghadapi P3K ya Bapak Ibu, soal PPPK Teknis 2024. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu sukses dalam tes P3K
tahun 2024 dan Bapak Ibu segera bergabung menjadi ASN P3K tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan keberuntungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.